Hai semua, kembali lagi di sesi live dengan saya Ayu. Hari ini kita akan kembali diskusi santai mengenai perkembangan anak. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, kita berturut-turut membahas perkembangan gerak anak dengan dokter spesialis anak. Hari ini kita akan kembali berdiskusi dengan psikolog anak. Nah, kira-kira aspek perkembangan apa ya? Saya undang dulu untuk bergabung ya. Halo Bu. Halo semua. Ramai ya Bu yang menonton? Asik nih, makin seru kita ngobrol-ngobrolnya. Iya nih Bu, pada semangat-semangat. Pada sudah penasaran juga Bu. Hari ini kita bahas aspek perkembangan apa? Wah, pada penasaran ya? Hari ini kita akan kembali membahas perkembangan aspek sosialisasi dan kemandirian anak ya Mama Papa. Sosialisasi dan kemandirian, seperti topik pembahasan kita yang lalu ya Bu? Iya, nah saya mau tahu dulu nih, masih ada yang ingat tidak ya pembahasan kita sebelumnya apa? Wih, langsung ramai nih yang jawab. Berarti banyak yang mengikuti terus sesi live ini ya. Jawabannya hampir semua betul. Topik yang terakhir kita bahas adalah mengenai kemampuan melambaikan tangan dan bertepuk tangan. Kalau hari ini mengenai apa ya Bu? Kali ini aspeknya sama, namun keterampilannya berbeda. Sekarang kita lebih berfokus pada kemampuan anak menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek. Jadi anak sudah bisa ngomong untuk minta gitu Bu? Kalau di usia 15 bulan, karena inti indikatornya adalah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek, jadi tidak harus bicara. Tapi bisa juga dilakukan dengan menunjuk benda atau dengan gestur atau gerak bahasa tubuh lainnya. Selama tidak dengan menangis atau merengek, dianggap sudah memenuhi indikator perkembangan yang baik, Bu. Oh, begitu. Anak saya kalau mau gendong suka narik-narik baju dari bawah gitu. Lalu dia mengulurkan tangannya, itu termasuk tidak, Bu? Nah, itu salah satu contohnya, Bu. Karena perilaku menarik-narik baju dan mengulurkan tangan itu menunjukkan caranya berkomunikasi juga, Bu. Jadi komunikasi itu tidak hanya berupa bicara ya Bu? Betul Bu, komunikasi itu tidak hanya lewat kata-kata. Anak memang seharusnya bisa menunjukkan komunikasi melalui bahasa tubuh sejak sebelum dia bisa bicara. Misal dengan menunjuk, tarik tangan, kontak mata, mengangguk, menggeleng, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya. Bahkan sebenarnya sejak mendekati usia 10 bulan, bayi sudah mulai menarik perhatian orang lain untuk berkomunikasi dengan menunjukkan barang yang dipegangnya atau memberikan sesuatu ke orang lain. Di usia ini juga, anak mulai bisa meminta dengan menggunakan bahasa tubuh, seperti menggapai menarik tangan orang lain dan atau menaruh tangan orang lain ke barang yang diinginkan. Misal untuk meminta dibukakan toples makanannya. Oh, jadi sekitar umur 10 bulan sudah mulai bisa ya berkomunikasi tanpa selalu merengek gitu ya Bu? Iya, biasanya kemampuan ini berkembang pada usia sekitar 10-13 bulan. Begitu. Jadi harus pintar-pintar kita sebagai orang tuanya juga ya memahami maksud dari gestur anak? Iya Bu, makanya penting bagi orang tua untuk sering mendampingi dalam keseharian anak atau sering-sering bertanya detail kegiatan anak pada pengasuhnya, agar orang tua dapat paham cara berkomunikasi sama anak. Awalnya mungkin bingung maksudnya, tapi jika terus diperhatikan dan dicari polanya, lama-kelamaan pasti bisa menangkap maksud atau keinginan anak. Begitu. Jadi orang tuanya yang harus tanggap terhadap bahasa tubuh anak ya? Iya Bu, kalau kita tidak tanggap terhadap apa yang anak coba komunikasikan, bisa-bisa dia merasa tidak dimengerti. Dia juga bisa putus asa, frustasi, hingga akhirnya nangis-nangis Bu. Oh, itu bisa jadi salah satu alasan penyebab tantrum juga ya berarti? Bagaimana kalau kita sambil menyimak video? Supaya mama papa yang lain juga bisa terbayang. Bagaimana sih contoh anak yang bisa menunjukkan
apa yang diinginkan anak tanpa menangis atau merengek. Boleh sekali Bu, silakan. Oke, kita simak bersama ya. Seperti itulah kemampuan menunjukkan keinginan tanpa menangis atau merengek yang dimaksud dalam KPSP anak usia 15 bulan ini. Jadi sudah cukup bagus ya Bu, walaupun belum keluar kata-katanya gitu. Iya Bu, memang awalnya anak berkomunikasi dengan gestur. Nanti pelan-pelan seiring perkembangan bahasanya, sekitar usia 18 bulan, anak sudah mulai akan bisa berkomunikasi dengan gestur dan kata-kata singkat. Jadi masih wajar jika di usia 15 bulan mungkin hanya berbicara sesekali dan masih lebih banyak dengan gesturnya. Selama tidak menarik tangan tanpa melihat, dapat melakukan kontak mata dengan orang yang ditariknya, dan tidak selalu menangis ketika meminta sesuatu. Memangnya kenapa Bu jika tidak sambil kontak mata? Kalau anak secara konsisten berusaha meminta sesuatu tanpa atau dengan sangat minim kontak mata, orang tua harus waspada karena dikhawatirkan adanya gangguan perkembangan. Misal salah satunya kemungkinan gangguan spektrum autistik. Maka dari itu, kalau kita temukan anak kita demikian, ada baiknya dikonsultasikan ke ahli ya mama papa semua. Termasuk juga jika anak belum dapat menyampaikan keinginannya dengan gestur dan tanpa tangisan di usia 15 bulan ya. Nah, Mama Papa mendengar langsung kan dari ahlinya mengapa sangat penting untuk memperhatikan bahasa tubuh anak. Jadi, segera perhatikan ya, apakah buah hati Anda sudah bisa menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek. Sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.